Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 kelas akuntansi 3 pagi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang akuntansi perpajakan untuk dana pensiun. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan sehingga saya bisa menampilkan hasil presentasi ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Kurniawan selaku dosen pengajar mata kuliah akuntansi perpajakan atas kesempatannya yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang menonton video ini. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Yasmin Kuludina dengan NIM 311200107. Selanjutnya ada Wiwit Eza Safitri dengan NIM 311201011 dan terakhir ada Anissa Febriana Dewanti dengan NIM 311201012. A. Pengertian dana pensiun. Dana pensiun atau pensiun fund adalah suatu badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemberi kerja, yang berfungsi untuk mengelola dan menjalankan program pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. B. Jenis dana pensiun. Berdasarkan lembaga pembentukannya, jenis dana pensiun ada dua, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Dana pensiun yang dibentuk oleh badan atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Yang C, program dana pensiun. Yang pertama, program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun, iuran pensiun yang dibayar pasti, manfaat yang akan diterima saat pensiun tidak pasti. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau peraturan pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti, iuran pensiun yang dibayar tidak pasti, manfaat yang akan diterima saat pensiun pasti. D. Manfaat dana pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Jenis-jenis manfaat dana pensiun yaitu yang pertama, manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal dan sesudahnya. Yang kedua, manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Yang ketiga, manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Yang keempat, manfaat pensiun ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan dana pensiun. Yang E, dana pensiun merupakan subjek pajak. Dana pensiun sebagai badan merupakan wajib pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu. Selanjutnya, F. Penghasilan yang diterima oleh dana pensiun dan dikecualikan dari objek pajak penghasilan. 1. Berdasarkan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 menyatakan sebagai berikut, yang dikecualikan dari objek pajak adalah huruf G. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan
baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Huruf H, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa 1. Bunga, diskonto, dan imbalan dari deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, serta sertifikat Bank Indonesia. 2. Bunga, diskonto, dan imbalan dari obligasi, obligasi syariah atau suku, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek di Indonesia. 3. Dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan. G. Dana pensiun baru akan dikenakan PPh pasal 21 setelah dibagikan kepada para penerima manfaat pensiun. UU PPh pasal 21 ayat 1C menyatakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi wajib dilakukan oleh dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. H. Tarif dan contoh perhitungan PPh pasal 21 atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. A. Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta rupiah. B. Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah. C. Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. D. Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta rupiah. Contoh, perhitungan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang pesangon yang diterima sekaligus dengan jumlah uang pesangon sebesar 400 juta rupiah. Penghasilan bruto 400 juta rupiah. PPh pasal 21 terutang ialah 0% dikali 50 juta rupiah sama dengan 0 rupiah, 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah, 15% dikali 300 juta rupiah sama dengan 45 juta rupiah. Maka didapatkan pengenaan PPh 21 final yaitu sebesar 47.500.000 rupiah. Jurnal yang dibuat oleh pemberi kerja atau dana pensiun ialah beban pesangon sebesar 400 juta rupiah di debit, utang PPh final sebesar 47.500.000 rupiah di kredit, dan kas sebesar 352.500.000 rupiah di kredit. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perusahaan A akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus kepada Tuan B dengan nilai 525 juta. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam 4 termin, masing-masing senilai 35 juta di November 2013, 60 juta di April 2014, 260 juta di Mei 2015, serta sisanya di Desember 2015. Baiklah, kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama, untuk November 2013 pembayarannya 35 juta dikenakan pajak terutangnya 0%, sehingga kumulatifnya 35 juta sifatnya final. Yang kedua, pada April 2014 pembayarannya 60 juta, tarifnya 0% ditambah 5% dikali 45 juta, dapatlah 2.250, kumulatifnya 95 juta bersifat final. Yang Mei 2015 itu pembayarannya 260 juta, pajak terutangnya 5% dikali 260 juta, dapatlah 13 juta, kumulatifnya 355 juta bersifat final. Yang terakhir, Desember 2015 pembayarannya 170 juta, pajak terutangnya 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 120 juta, dapatlah 20 juta 500. Kumulatifnya 525 juta bersifat tidak final. Kita masuk ke selanjutnya, itu ketentuan lain.
Berikut ini adalah ketentuan lainnya mengenai PPh atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayar sekaligus. Yang pertama, dalam hal pemberi kerja mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja. Pegawai dianggap belum menerima hak atas uang pesangon sehingga tidak terutang pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar uang pesangon kepada pegawai, dilakukan pemotong PPh pasal 21 yang bersifat final oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja. Yang kedua, dalam hal terjadi pengalihan uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara dana pensiun membeli anuitas seumur hidup. Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas uang manfaat pensiun yang dibayar secara sekaligus sehingga terutang PPh pasal 21 yang bersifat final. Pemotongan dilakukan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup. Pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar uang manfaat pensiun kepada pegawai, tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak untuk setiap masa wajib disetor ke kantor pos atau bank persepsi, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. 4. Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetorannya dengan menyampaikan SPT masa PPh 21 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan terakhir, pemotong wajib memberikan bukti potong, baik diminta maupun tidak pada saat pemotong kepada pegawai yang menerima penghasilan tersebut, termasuk pegawai yang dikenakan tarif 0%. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.